Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Setiawan. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Manado, jurusan Seni Budaya. Hari ini tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi berkarya seni komik dengan model pembelajaran project based learning di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Banyutono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan hari ini, silakan ketua kelasnya untuk bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Pada Pak Guru hormat, gerak. Gerak. Selamat siang untuk siswa kelas 10-5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Saya akan mengecek kehadiran dari sekolah 5 untuk bisa angkat tangan dan menjawab hadir. Adam Albana, Adam Faros, Aimindra Sasmitayo, Aisyah, Alexandra, Alfi Rusfian, Alfidan, Anita Rosalia. Akan melaksanakan sebuah ice breaking. Dalam ice breaking ini untuk bisa meningkatkan semangat dan motivasi kalian dalam mengikuti pembelajaran di pelajaran seni budaya. Semuanya bisa berdiri kembali. Tepuk nyamuk kiri, tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk sendiri. Oke, terima kasih. Yel berkaitan dengan mata pelajaran seni budaya. Seni budaya saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada pembelajaran di hari ini yaitu kalian adalah membuat rupa 2 dimensi, yaitu menggambar komik. Berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan menggambar komik dan menyajikan hasil karya rupa 2 dimensi menggambar komik di depan kelas. Sehingga tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti akan saya sampaikan media PowerPoint ini. Dari media PowerPoint berupa gambar karya berupa 2 dimensi menggambar komik, mampu membuat sebuah konsep karya seni rupa 2 dimensi komik dengan benar.
tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui sebuah kegiatan diskusi pembuatan proyek komik, maka peserta didik dapat menyajikan karya seni berupa 2 dimensi menggambar komik di depan kelas dengan konsep dan unsur yang tepat dan percaya diri dalam menyampaikan hasil presentasi. Berarti kalian harus bisa percaya diri. Ini silahkan kalian scan barcode. Ini ada 3 referensi berkaitan dengan karya komik oleh kalian di kelas sebelah. Berarti untuk bisa di scan barcode atau bisa kalian scan dari lembar kertas ini. Setelah kalian membaca dan memperhatikan karya komik tersebut, pada dasarnya harus memiliki sebuah konsep. Sebelum menerapkan sebuah unsur visual harus bisa menerapkan sebuah konsep. Silahkan untuk bisa kalian cermati baik yang ada di PowerPoint ini maupun yang sudah kalian scan barcode tadi. Ini saya memberikan sebuah contoh berkaitan dengan sebuah alur cerita, yaitu benar aku harus belajar lebih rajin lagi, makasih buat semangat Amin. Dan ini berarti temannya yang menyemangati. Berarti kan ini berkaitan dengan sebuah berbasis masalah atau solusi, bagaimana untuk bisa memecahkan dari sebuah masalah sehingga adanya sebuah upaya untuk belajar. Seperti halnya kalian sebagai pelajar, sebagai siswa, pada dasarnya pasti ada 1 sampai 2 siswa mengalami sebuah kegagalan dalam belajar. Misalkan ulangan harian pernah mendapatkan nilai yang bagus, sudah tuntas, kemudian di ulangan harian selanjutnya kalian mengalami sebuah kegagalan karena nilai kalian belum tuntas. Berarti harus ada sebuah upaya, berarti harus ada teman kalian sebagai motivasi atau motivator untuk bisa memberikan semangat. Bagaimana upaya untuk bisa memberikan sebuah semangat? Berarti kan di dalam karyanya Nina ini berarti kan bisa berkaitan dengan sebuah kehidupan sosial sebagai seorang pelajar. Berarti kan dengan cara belajar kelompok. Nah, kemudian dengan belajar kelompok maka akan mendapatkan sebuah hasil, adanya sebuah upaya, hasil yang memuaskan sehingga nilainya bisa bertambah. Ini saya memberikan sebuah pertanyaan informatif jawabannya. Soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan konsep berkarya seni komik? Ya, kita silakan dijawab. Dapat menentukan tema sesuai alurnya dan dapat menggambar ilustrasi dengan alur yang benar. Baik, jawabannya oleh kita sudah benar. Mengapa perlu adanya sebuah perancangan? Berarti kalau tidak ada perancangan maka akan berdampak bagaimana? Silahkan dijawab. Karena pembaca akan merasa kebingungan dan kurang puas jika tidak terstruktur. Dalam syarat menggambar komik ini berarti juga berkaitan dengan sebuah konsep. Yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan. Ini bisa berkaitan dengan sebuah tema. Nah, topik adalah hasil utama yang harus ditentukan dalam menggambar komik. Silahkan kalian wujudkan kelompok sesuai yang sudah saya bentuk kelompok di minggu yang lalu. Setelah kalian membentuk kelompok ini, silahkan kalian kembangkan konsep kalian sesuai yang sudah saya tentukan berkaitan dengan tema. Temanya adalah 3 dosa besar pendidikan. Berarti cukup 2 tema saja berkaitan dengan intoleransi atau perundungan. Berkaitan dari 2 tema tersebut pada dasarnya
harus bisa berbasis masalah atau konflik. Kemudian di akhir cerita berarti untuk bisa kalian berikan sebuah dialog percakapan yang memberikan sebuah solusi, berarti untuk memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Oke, silahkan kalian kerjakan gambar kalian. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, nanti bisa kalian kerjakan. Setelah teman kalian menyelesaikan dan teman kalian nanti mempresentasikan, jadi di dalam LKPD ini untuk bisa dianalisis konsepnya sudah tepat atau belum, kemudian berkaitan dengan unsur-unsur visual dari komik tersebut, dan bisa juga berkaitan dengan kelebihan maupun kekurangan dari karya komik kelompok teman kalian. Di dalam menggambar komik tersebut berarti saya silahkan saling bertukar informasi terkait dengan dialog atau percakapan di dalam sebuah gambar komik tersebut. Berarti misalkan masih ada yang kurang tepat dalam susunan bahasanya, silahkan untuk bisa digunakan untuk bisa berdiskusi juga. Pada pertemuan hari ini harapan saya seluruh siswa untuk bisa menyelesaikan dari tugas kalian. Jadi nanti kalian tidak harus ada beberapa kelompok yang sudah bisa mempresentasikan. Jadi seperti halnya di semester yang lalu berkaitan dengan gambar komik, supaya bisa ditampilkan di LCD nanti, jadi memperlihatkan di LCD untuk bisa kalian foto menggunakan sebuah aplikasi yang scanner. Jadi setelah kalian mempresentasikan nanti, jadi berkaitan dengan LKPD lembar kerja peserta didik, untuk bisa kalian analisis berkaitan dengan konsep gambar yang sudah dikerjakan oleh teman kalian, kemudian untuk bisa dianalisis berkaitan dengan unsur visualnya apakah sudah tepat atau belum, kemudian apabila ada sebuah kelebihan maupun kekurangannya di LKPD tersebut untuk bisa kalian kerjakan. Percakapannya bisa kalian tulis, tidak perlu secara maksimal, yang penting sudah mewujudkan figur percakapan dan wajahnya jelas. Berarti yang saya nilai itu berkaitan dengan latar belakangnya. Jadi ada sebuah plot, ada sebuah percakapan. Kalau berkaitan dengan kualitas gambar kan tidak perlu kalian maksimalkan. Jadi yang saya nilai berkaitan dengan isi cerita tersebut. Kalau ceritanya harus bisa menarik. Gambar kalian diwujudkan di dalam satu lembar boleh, yang penting alur ceritanya itu sudah bisa runtut dan di akhir cerita itu bisa diwujudkan menjadi sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Alfi sudah bisa menyelesaikan hampir 60% ya? Iya Pak. Nah, berarti ini nanti bisa menyajikan hasil dari karya komik kalian. Berarti nanti harus bisa menceritakan awal mulanya dan isi cerita tersebut, dan cerita akhirnya bagaimana harus bisa kalian jelaskan. Nah, misalkan yang menggambar adalah ini Dinda, nanti yang menyampaikan hasil presentasi siapa? Alfi. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kami. Tema bullying, tujuan
Tujuan, mengajak pembaca untuk tidak melakukan bullying kepada siapapun itu. Tempat, sekolah. Alur. Di pagi hari, Brando melihat pria masuk kelas. Kemudian Brando menyentuh. Botak sudah masuk. Pria tidak suka dengan Brando dan bergumam dalam hati dalam mereka siris-sirisan. Kemudian Jamila bertanya dan rahasia hati mereka. Amanat, menurut pendapat kami, bullying merupakan tindakan yang sangat tercela. Sekolah merupakan tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak seharusnya para siswa melakukan perundungan atau bullying kepada temannya. Apapun itu alasannya, semua orang berhak mendapat ketenangan dalam belajar. Silakan diperhatikan gambarnya. Silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Berarti dalam membuat konsepnya bagaimana, kemudian dari unsur visualnya bagaimana, terkait juga berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan untuk bisa kalian tulis. Konsepnya bagaimana, unsurnya bagaimana, dan kelebihan dan kekurangan. Ya, menurut saya kelompok yang kita sudah bagus, sudah sesuai dengan KPD-nya. Dalam menerapkan konsepnya bagaimana? Berkaitan dengan tema perundungan, berarti kan menceritakan Bullying kan, Pak? bullying. Ya udah, cuman kayaknya bullyingnya kurang deh, Pak. Masa cuma bilang botak doang gitu. Kurang membuli lah. Tapi udah bagus gitu. Ada yang lain dalam menanggapi kelompok satu ini? Esa mau menanggapi dan Anita? Tidak ada? Ya. Boleh duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan topik pembahasan perundungan. Tujuannya mengajak para penonton dan pembaca untuk tidak melakukan perundungan kepada teman sebaya atau orang lain. Letak di sekolah waktu sore hari. Alur ceritanya? Alur ceritanya mulai dari setelah pulang sekolah, Jenny melewati koridor sekolah, koridor kelas, terus ada geng kakak kelas yang di situ. Terus si Jenny itu dipalak sama kakak kelasnya. Itu ada Lukas sama Bobby sama Jackson. Nah, kan itu dia kan si Jenny itu kan bawa tas, terus diperiksa sama kakak kelasnya itu, terus dipalak. Tuh Jenny bilang nggak ada, saya nggak punya uang. Terus akhirnya kakak kelasnya nggak percaya, terus digeledah tasnya. Setelah itu Jenny dihajar oleh kakak kelasnya dan berakhir dengan Wendy si pahlawan datang untuk menolong si Jenny. Terus bilang hentikan semuanya. Nah si Wendy itu
akan dilaporkan ke BK. Karena mereka takut, akhirnya mereka kabur, dan setelah kabur dia mengirimkan sebuah pesan untuk Lady untuk tidak melaporkannya kepada guru BK karena dia ketakutan dan takut kalau namanya itu tercoret buruk. Amanatnya kita tidak boleh tidak boleh menghubungi atau memberi, karena harus diakui bahwa perundungan adalah hal paling menawan dikerjakan, pasti ada kepuasan tersendiri sesudah melakukannya. Tetapi apakah mereka sadar bagaimana setelahnya? Sekian amanat dari karya kami. Apakah ada? Silakan untuk menilai di LKPD kalian. Silakan untuk bisa dibaca dari gambar komik ini. Silakan untuk bisa ditanggapi terkait dari kelompok 3 yang sudah melaksanakan presentasi. Ini no arsiran ya. Kita duduk no arsiran. No arsiran. Sudah pasti mandi juga. No arsiran itu Gambarannya kurang jelas karena belum dipilih. Yang tadi kata Pak Imron nggak perlu dipilih. Yang lain yang berkaitan dengan konsepnya dan hasilnya dijelaskan kembali kita terkait dengan tema perundungan. Karena banyak percakapannya, jadi ribet bacanya. Nah, berarti di dalam menggambar komik dibayangkan menulis kalimatnya secara singkat sehingga pembaca dalam mengamati gambar kalian itu mudah untuk bisa dipahami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang sudah kalian laksanakan tadi ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3 berkaitan dengan temanya adalah perundungan. Pada dasarnya ada salah satu siswa yang menurut saya menarik, ada salah satu kelompok siswa yang kurang menarik. Dikaitkan dengan kelompoknya 3, berarti kelompoknya Siti Alfi dan Indita tadi yang telah mempresentasikan sudah bisa mewujudkan sebuah tema dan tujuan perundungan sesuai dengan konsep yang sudah kalian rencanakan dengan baik, sehingga di akhir kalimat itu ya harus ada, akhir cerita itu harus ada sebuah kesimpulan, harus ada sebuah solusi. Kemudian dari kelompoknya Mikta tadi juga sudah baik, sudah bisa menerapkan sebuah alur cerita dengan baik. Nah, berarti di akhir cerita ada sebuah kalimat yang disusun secara baik, berarti seperti ini. Nah, kamu sebagai manusia harus bisa menghargai, hendaknya satu sama lain beradu. Kekurangan pasti ada, kelebihan dan jangan begitu saja. Ini kan karena adanya sebuah bullying, karena ada salah satu siswa yang rambutnya botak kemudian diejek, berarti bahwasanya mengejek temannya itu tidak baik. Nah, sehingga sudah bisa menerapkan sebuah konsep dalam menggambar komik secara selanjutnya di akhir pembelajaran hari ini berkaitan dengan pengalaman belajar kalian. Pada dasarnya kalian bisa menyimpulkan berkaitan dengan
tugas proyek menggambar komik yang sudah kalian wujudkan. Sesuai di awal pelajaran sudah saya wujudkan dan saya sampaikan berkaitan dengan konsep dan syarat-syaratnya. Kemudian kalian melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan harus bisa menentukan hasil kalian dan harus bisa melaksanakan sebuah presentasi. Maka dari itu saya ingin meminta 1 atau 2 siswa untuk bisa menyimpulkan terkait hasil pembelajaran kalian pada pertemuan hari ini. Ya, silakan. Untuk pelajaran hari ini menyenangkan dan tidak membosankan dan bisa menambah kita untuk agar lebih tahu membuat komik secara baik dan benar. Terus ada siswa yang lain untuk bisa menyampaikan pengalaman belajar. Mungkin Dimas. Hari ini menyenangkan dan kita bisa mendapat ilmu baru tentang bagaimana cara membuat komik secara benar dan sesuai dengan tahapan. Menurut Dimas tahapannya berarti harus bisa menentukan apa saja. Menentukan temanya, Ya. konsepnya, terus tujuannya, Alur cerita. aktivitas saat Baik, tadi sudah bisa melaksanakan pengalaman belajar. Berarti kalian sudah ada sebuah perkembangan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Harapan saya di pembelajaran selanjutnya berarti kalian harus bisa berkarya, berinovasi untuk bisa mengembangkan sebuah inovasi dalam mewujudkan sebuah ide kalian. Jadi bisa berdasarkan dari pengalaman pribadi kalian berkaitan dengan fenomena yang ada di sekolah atau di kelas kalian, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menuangkan sebuah ide dan gagasan dalam menggambar komik secara benar. Di akhir pembelajaran ini, HP kalian silahkan dikeluarkan untuk bisa mengerjakan kuis berkarya di komik ini. Nanti ini berkaitan dengan hasil belajar kalian tadi, latihan konsep dalam menggambar komik, kemudian langkah-langkah dalam menggambar komik. Silahkan untuk bisa kalian kerjakan. Silahkan di scan barcode ya. Silahkan diklik yang paling atas ini, diklik. Nah, silahkan kamu cocokkan antara soal dan jawaban tersebut. Yang mana, Pak? Diklik. Nah. Jawabannya yang atas itu digeser ke bawah. Oh. Nah, sudah selesai bisa dikirim. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah. Betul. Semuanya. Salah 2. Salah 2. Bisa lihat pembelajaran hari ini ya tadi. Kalian sudah bisa melaksanakan presentasi dengan baik, sudah bisa menyampaikan syarat-syarat dalam menggambar komik, konsep kalian dalam menggambar komik secara benar, dan sudah bisa menyampaikan hasil dari pengalaman belajar kalian, dan sudah bisa juga mengerjakan soal pengetahuan. Berarti saya memperhatikan tidak semua siswa mengerjakan secara benar, pasti ada salahnya toh. Walaupun hanya salah 1 atau salah 2. Jadi untuk bisa kalian menyampaikan sebuah semangat, berarti kalian harus bisa memberikan sebuah semangat bagi bisa harus bisa
mempunyai motivasi dalam melaksanakan pembelajaran seni budaya. Berarti kan saya tadi memperhatikan masih ada beberapa siswa dalam mengerjakan tugas menggambar komik yang kurang konsentrasi dan belum bisa menerapkan konsep menggambar komik secara tepat. Oke, berarti untuk bisa diingatkan lagi ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan untuk bisa dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Tempat duduk siap, bro. Dapat berhormat Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.